Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khasr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Para jamaah salat subuh Masjid Besar Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentunya tak henti-hentinya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu yang diberikan oleh Allah, setiap amal dan perbuatan yang disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dengan kalimat zikir kepada Allah, yaitu menghubungkan hati selalu atas segala yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salah satu bentuk di antara syukur dan zikir itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar yang keluar dari lisan, tapi bagaimana seluruh indera yang dimiliki kita, yang diberikan oleh Allah, selalu terhubung. Di antaranya adalah kaki kita yang disempatkan oleh Allah melangkah untuk hadir ke masjid ini. Ini salah satu bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mari kita sampaikan juga salawat beserta salam kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersama khatamun Nabi ini, bersamanya kitab yang sangat mulia, yaitu Al-Quranul Karim, sehingga menjelaskan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Bersama Al-Quran menerangi hati kita, memberikan petunjuk sehingga tahu kita yang suci, yang najis dan lain sebagainya. Maka tak hentilah kita sampaikan juga selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian subuh ini kita akan membahas salah satu surah dalam tafsir Al-Baydawi yang biasanya saya bawa tafsir Ayatul Ahkam karya Muhammad Ali As-Sabri, tapi insyaallah kali ini kita bawa tafsir Al-Baydawi di surah Al-Asr yang bunyinya kita bacakan lagi dari muqaddimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khasr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yang artinya wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khasr, sesungguhnya manusia itu dalam atau berpotensi rugi dalam hidupnya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang tidak rugi itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, selain beriman dan beramal soleh, dia menasihati
atau saling nasihat menasihati dalam kebenaran, dan juga watawasau bil haqq, saling menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seringkali kita mendengar kalimat asar ini diartikan sholat asar, wal asri, sholat asar. Akan tetapi asar ini yaitu al-waktu alladhi yu'assiruna fahuwal asar. Asar ini waktu yang mengitari kita. Bukan hanya asar, tetapi waktu yang mengelilingi kita 24 jam sehari semalam. Jadi kita ini semuanya punya potensi waktu. Kita ini punya kegiatan yang sama, waktu yang sama. Makanya Allah bersumpah demi waktu. Ibu tadi mungkin masuk dalam masjid subuh tadi, kaki sama melangkah. Tapi potensi di hadapan Allah bisa jadi ada yang makan dan minum sama, makan dan minum. Tapi kadar tentang keimanan kepada Allah boleh jadi yang ini makan atau minum, yang ini masuknya, yang ini baca Qur'annya dengan bismillah, yang lainnya belum tentu kadar imannya beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan kalimat pertamanya wal asr, demi waktu yang mengitari manusia 24 jam sehari semalam, mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Kemudian berbicara masalah waktu yang mengitari manusia, sebenarnya manusia ini fase awalnya memiliki waktu dalam hidup itu diberikan oleh Allah sejak umur 120 hari dalam kandungan. Prosesnya yang pertama disebut dengan nutfah, yang kedua disebut dengan alaqah, yang ketiga disebut dengan mudghah. Kalau mudghah yang terakhir ini sekerat daging yang menempel di rahim bunda. Nah, pada saat itu mulai proses hidup dan waktu kita sampai dengan batas yang disebut dengan ajal. Ajal itu bukan hanya kematian, akan tetapi ajal itu batas akhir aktivitas manusia. Nah, proses awal disebut dengan mudghah ini saat pas dia 120 hari tadi segumpal dari daging, maka Allah berfirman saat itu. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min salsalin hama'in masnun. Dan ingatlah ketika Allah berdialog dengan seluruh malaikat, aku ingin menciptakan manusia. Maka saat ciptaan manusia itu sudah berbentuk sekerat daging, kemudian dihembuskan saat itu beruh, dan ketika mulai beraktivitas, maka proses waktu hidup manusia dibatasi saat itu. Kemudian dikaitkan di hadis Al-Arba'in An-Nawawi, nomor hadis yang keempat dari Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu. Saat itu ketika takbir dimasukkan oleh Allah, nafas dimasukkan, dalam hadis ini pun sama. Allah kirim malaikat, dihembuskan oleh Allah ruh melalui malaikat tadi, kemudian masuk dan ditentukan keputusan takdir Allah. Satu, bagaimana catatan rezekinya, prosesnya hidup nanti, waktu yang dia miliki. Yang kedua, bagaimana umurnya, Masya Allah umur. Yang ketiga, bagaimana amalannya. Dan yang keempat, bagaimana nanti hidupnya di dunia, bahagia atau sengsara. Ada yang menarik ketika proses mulai ini, keluarga, ayah, ibu dituntut, Masya Allah, perbanyak berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustaz? Karena pada saat takdir dimulai proses hidup itu, Allah mencatatkan kehidupan manusia jika para ayah dan ibu
keluarga banyak meminta kepada Allah agar kiranya diberikan catatan-catatan terbaik ketika mulai proses kehidupan nanti sampai ajalnya, maka saat itu takdir dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya tidak hanya banyak tapi cukup dan halal. Amalnya pun tidak hanya amalan yang banyak, tapi amalan-amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umurnya bukan sekedar panjang, tetapi umurnya ada manfaat, berkah dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan dalam konsep catatan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ajal ini setelah proses awal tadi ada masa berakhir, Bapak Ibu. Prosesnya ada masa berakhir, disebut dengan ajal. Ajal ini bukan hanya meninggal, tapi kata Allah, walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada memiliki batas akhir dari perbuatannya, batas akhir dari usianya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau tiba batas akhir ini, la yastakhiruna sa'ah, maka satu pun tak akan mampu untuk menghentikan walaupun satu detik sekalipun. Wala yastaqdimun, dan satu pun tidak akan bisa memajuinya. Nah, ajal ini dirahasia oleh Allah. Kenapa dirahasia oleh Allah? Agar kita semua ini tenang dalam melakukan aktivitas kehidupan yang diisi oleh Allah kesempatan hidup dari 120 hari sampai ajal. Maka dirahasia. Coba kalau sekiranya ajal ini tidak dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi semenit atau sedetik sebelum meninggal, 2 hari, sebulan mungkin sudah penuh ramai masjid. Ya kan? Sudah siap-siap ibadah kepada Allah. Kalau tidak dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ajal rahasia agar kita semangat beribadah, yang kedua tenang beribadah, yang kedua agar kita serius, sungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini utama dari kenapa si ajal rahasia. Kita sungguh-sungguh serius untuk menjemput, karena ini rahasia, tak ada yang tahu. Maka kalimatnya kaum. Apa arti kaum itu? Komunitas, kaum. Faiza walikulli ummatin ajal. Umat itu bukan seorang, kaum. Umat kita, suku ini, komunitas itu, kelompok itu, hebatlah dia dalam apapun lingkarannya. Organisasi sekolah misalnya, dalam ruang lingkup partai, misalnya, dalam ruang lingkup, dalam organisasi apapun, umat siapapun. Kalau telah tiba apapun pekerjaannya selesai berakhir tersebut. Nah, kemudian apa sih yang harus diisi dalam proses ajal dan waktu itu? Disebut dengan umur. Umur itu Bapak Ibu sering menerjemahnya apa? Usia kan? Bukan. Dari kata amiro yang guru, keberkahan, kemanfaatan dan kebaikan. Ada di KM atau ketua masjid disebut dengan mu'tamir atau memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid dari kata umur. Umur itu bagaimana membuat masjid ini lebih berkah, bermanfaat, berfaedah kepada masjid itu sendiri dan kepada khalayak ramai. Jadi kalau kita ditanya berapa umur kamu, secara hakikat berapa usia kamu, salah. Umur itu artinya kalau direnungkan bukan hanya berapa usia. Kalau ada yang nanya berapa sih umur kamu, artinya berapa kebaikan, kemanfaatan dan keberkahan yang telah diberikan Allah kepada kamu sehingga kamu berada di usia saat ini. Maka diisilah ajal tadi, proses dari awal sampai sekarang diisilah dengan umur. Maka umur itu adalah kita diberikan sekarang, ada yang 20, 30, 50, 60, ada yang 70. Ada yang 70. Sudah ada. Maka ditanya umur, itu ditanya bagaimana keberkahan yang telah diisi dalam hidupnya. Maka ada firman Allah, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah
Artinya memakmurkan ini bagaimana membuat masjid-masjid ini umurnya, berkahnya, kebaikannya, kemanfaatannya dan lain sebagainya. Nah, dari sekian aktivitas itu kita ini ada potensi rugi. Waktu yang diberi itu orang itu ada potensi rugi. Beda orang yang berukuran beriman dengan tidak beriman. Kita ini aktivitas sama, ada yang masuk masjid pun sama. Dia ada yang mungkin ada yang masuk masjid dengan baca Bismillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dengan orang yang masuk masjid yang tidak membaca doa. Artinya waktunya sama tapi kadar keimanannya kepada Allah beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada potensi kata Allah, orang-orang yang beraktivitas di dunia ini innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berpotensi rugi. Kecuali siapa Ustaz? Illal ladzina amanu. Satu, kecuali orang-orang yang tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan sekedar yakin, tapi bagaimana aktivitas kehidupan yang diberikan oleh Allah tadi, prosesnya dari mulai takdir 120 hari sampai dengan ajal yang ditentukan oleh Allah, diisi dengan perkara amal-amal yang soleh disertai iman tadi. Kalau yang beriman banyak, tetapi Allah menurunkan ketenangan kepada yang beriman, menurunkan kesabaran kepada yang beriman, menurunkan yang orang kuat puasanya kepada yang beriman, menurunkan orang yang bertakwa kepada orang yang beriman. Artinya bukan hanya iman itu yakin, tetapi bagaimana dikaitkan aktivitas kehidupannya. Nah, orang yang beruntung itu yang ini, yang mengisi waktunya 24 jam asar tadi, kata Allah wal asri, demi waktu bukan hanya asar yang diberikan kepada kalian, kalian isi 24 jam tadi dengan banyak beriman kepada Allah, banyak zikirnya, banyak ibadahnya. Maka orang ini dipandang di sisi Allah, Allah berikan modal dia 24 jam untung di sisi Allah, tidak rugi. Nah, kadang-kadang Allah berikan modal yang sama, kita ini kan sama modalnya. Ibu, bapak dengan kami 24 jam sehari semalam, betul tidak? Betul, tapi kadarnya dengan Allah ada yang beriman, yang imannya disertai amal soleh itu yang untung kata Allah. Tak ada orang yang beriman tapi tidak disertai dengan amal soleh boleh jadi rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persis sama, Anda beriman, kita beriman, kadarnya sama-sama kita ibadah. Ada ibadahnya boleh jadi ibadah yang ini khusyuk, yang ini tidak. Kadar tingkatnya di sisi Allah ada yang rugi, ada yang untung. Makanya samalah modal kita, tapi nanti bagaimana yang dipandang ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat. Jadi orang yang beruntung yang tidak rugi itu satu, yang tadi pertama beriman, yang kedua yang mengerjakan amal soleh. Tak cukup. Ibu bapak di dalam surah Al-Baqarah tak banyak yang dibawa bekal kepada Allah, cuma dua. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Kata Allah cuma diberitakan kabar gembira itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh, yang diberikan kabar gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya amalan-amalan soleh itu cakupannya banyak. Kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang baik-baik itu sedekah. Artinya sedekah ini adalah dari kata siddiq, adalah amal kebaikan soleh. Bukan hanya soleh dalam rangka taat sholat, taat puasa dan lain-lain, tapi bagaimana mencukupi hubungan dengan Allah dan mencakupi hubungan antar sesama. Semuanya dirangkum dengan amal soleh, yang itu diisi dalam aktivitas seseorang yang diberikan oleh Allah. Maka kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, satu, qurrata a'yun, yang kedua waja'alna lil muttaqina imama. Ada dua dalam doa ini yang sangat penting. Yang pertama, penyejuk pandang untuk teman sosial. Enak kawan-kawan kalau berinteraksi, senang ketemu dengan kita.
Orang tua ketemu dengan anaknya bangga, bukan bangga dengan banyak hal-hal yang tidak manfaat, tapi bangga dengan kesalehannya. Yang kedua, wa ja'alna lil muttaqina imama. Artinya apapun profesi kita, entah itu sebagai pedagang, entah itu guru, atau sebagai ibu rumah tangga, atau kepala rumah tangga, tapi dalam profesi yang sama itu menjadi orang-orang yang tauladan. Tauladan sisi apa? Tauladan di sisi takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajar, anak-anak, tapi nomor satu tauladan takwanya. Profesi polisi, masya Allah, nomor satu takwanya dari yang lain. TNI, apapun itu tak mencakupi wa ja'alna lil muttaqina imam. Dan di antara tauladan takwa itu tentunya diisi dengan amalan-amalan yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dua. Yang ketiga, watawasau bil haq. Yang keempat, watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran. Memang pahit, kulil haq walau kana murra. Orang yang menegur kebenaran pahit kadang-kadang itu. Tapi kalau saling menasihati dalam kebenaran, tak ada ruginya kita menyampaikan dalam kebenaran. Orang tua ada 3 tingkatan, ibu bapak. Satu disebut dai, yang kedua mubaligh, yang ketiga ahli. Dai ini biasanya diseru dengan orang yang sering menyeru, mengajak ayo sholat, mengajak kebenaran. Mubaligh, dia menyampaikan, biasanya di WhatsApp, di Facebook. Kemudian pulang kampung ada yang benar, dia kasih tahu ini caranya, menyampaikan. Dan status yang ketiga yang paling tinggi, alim. Seorang alim, zamannya ulama. Itu artinya innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Maka kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Artinya ulama itu orang yang takut ucapannya, penglihatannya, perkataannya. Paling tinggi adalah alim, seorang yang alim. Orang yang sangat mengetahui khususnya intens ilmu agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada yang nasihat tidak apa-apa, salah ngaji kita ditegur, walaupun lah usia, terima. Nabi Muhammad itu Al-Quran turun dengan Nabi, wahyu dengan beliau, malaikat dengan beliau, yang ngajar langsung malaikat Jibril, utusan dari Allah. Masih saja minta dengar bacaan kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang ke-6 yang masuk Islam. Di antara untuk sahabat seorang Rasul dijamin masuk surga, masih minta dengar, tolong dong bacain saya ayat suci Al-Quran. Artinya walaupun kita tak bisa ngaji, kalau minta nasihati dengan orang lain yang sudah hebat mengajinya, boleh, tidak apa-apa. Minta dengar bacaan sholat, minta lihat bacaan-bacaan tahiyatnya. Bisa jadi salah kepada orang. Jangan khawatir. Itu pasti dalam hal-hal meminta kebenaran. Meminta kebenaran, watawasau bil haq, minta nasihati. Kira-kira dalam perjalanan saya, misalnya ini watawasau bil haq, kepala ibu rumah tangga dalam rumah tangganya dalam perjalanan 2022 sampai 2023, ada kekeliruan apa dalam perjalanan ini? Ada masalah apa? Tolong nasihati, pecahin, sehingga menemukan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu. Yang terakhir, selain watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ada 3 tingkatan orang yang saling menasihati dalam sabar. Satu, sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam maksiat. Yang ketiga, maaf dalam musibah atau dalam suatu cobaan. Yang ketiga, sabar dalam menjauhkan maksiat. Sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar dalam menjauhkan maksiat. Dalam tafsir Al-Bidawi 3 dijelaskan orang saling menasihati kesabaran. Sabar dalam taat, antum semangat sholat subuh ini, masya Allah, dingin pagi, kemudian menembus kadang hujan datang, cobaan lain, kadang-kadang takut dan lain sebagainya. Boleh jadi itu cobaan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dalam keluarga yang mau mulai mendekatkan diri kepada Allah, ada anak yang mulai nakal, cobaan dalam mendekatkan diri kepada Allah.
atau ibu yang mulai konsentrasi nak hafal Quran, si ibu ingin mendekatkan, tiba-tiba suami beda kifrah dalam pandangan, boleh jadi cobaan dalam menghadapi atau meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tak lepas. Nabi Ibrahim itu, masya Allah, dipisahkan dari kampung halaman, sekedar cuma ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Ayub, lihatlah istrinya ditimpa dentian, ditimpa penyakit, dibuka rahasianya, sekedar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan maksiat. Menjauhkan maksiat banyak juga tantangannya, menjauhkan kadang diejek, itu pergaulannya. Ketika berteman dengan orang-orang yang kelompok sama, maaf itu menghibah, ini bicara yang kurang bagus, kita ingin mengontrol pembicaraan, mengikuti serta mereka berkata pelan-pelan, menjauhi hal itu. Bisa jadi kalau bertabrak langsung, diucapkan langsung, kita dijauhkan, diejek dan lain sebagainya. Itu diantaranya sabar. Sabar dalam melakukan hal-hal menjauhkan maksiat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah sabar dalam setiap musibah yang ditimpa oleh Allah. Musibah bukan hanya baik kematian, tetapi kata Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang-orang yang ditimpa musibah itu hanya untuk mengecek siapa di antara mereka, satu yang amal yang bagus, yang kedua yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu diantaranya, kesimpulannya adalah kita ini diberikan waktu yang sama oleh Allah, sama-sama 24 jam. Tapi ada yang untung, ada yang rugi. Maka jadilah orang yang beruntung dalam setiap momen yang diberikan oleh Allah. Yang beruntung yang bagaimana Ustaz? Anda belajar, kami juga belajar. Anda sholat, kami juga sholat. Tapi belajar Anda dengan belajar kami dimasukkan dengan kadar iman. Insya Allah barometernya keimanan, maka itu yang dimaksud dengan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ustaz caranya? Bagaimana dia belajar? Dia bacakan bismillah, sudah ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia imbangkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, mudah-mudahan di waktu yang sama dititipkan modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua yang hadir dalam Masjid Besar Al-Hidayah ini dipilih oleh Allah orang-orang yang tidak rugi bagi Allah dan orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.